Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Abdul Hadi Mustafa. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan bagian sejarah Indonesia. Bagi kawan-kawan yang merasa video-video seperti ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kita mulai dari soal nomor 1. Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu Indos dan Nesos. Apakah arti kedua kata tersebut? Berikut maknanya secara keseluruhan berdasarkan asal katanya. A. Indos berarti India dan Nesos berarti pulau, sehingga Indonesia bermakna kepulauan yang berada di wilayah India. B. Indos berarti Katulistiwa dan Nesos berarti pulau, sehingga Indonesia bermakna kepulauan yang berada di wilayah Katulistiwa. C. Indos berarti pulau dan Nesos berarti Katulistiwa, sehingga Indonesia bermakna kepulauan yang berada di wilayah Katulistiwa. Atau D. Indos berarti India dan Nesos berarti wilayah yang dekat, sehingga Indonesia bermakna wilayah yang berdekatan dengan India. Ataukah E. Indos berarti timur dan Nesos berarti pulau, sehingga Indonesia bermakna kepulauan yang berada di wilayah timur. Kira-kira apa ya jawabannya? Jawabannya adalah A. Indos berarti India dan Nesos berarti pulau, sehingga Indonesia bermakna kepulauan yang berada di wilayah India. Soal nomor 2. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kalimat yang terdapat di dalam sebuah kitab, tulisan pujangga Indonesia masa lalu. Apa nama kitab tersebut dan siapakah pengarangnya? A. Kitab Sutasoma karangan Empu Kanva. B. Kitab Bharatayuda karangan Empu Sedah. C. Kitab Hariwangsa karangan Empu Panuluh. D. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Atau E. Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Jawabannya adalah D. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Soal nomor 3. Riwayat Kerajaan Kediri berakhir pada tahun 1222 setelah raja terakhir Kerajaan Kediri ditaklukkan, Ken Arok, pada peperangan di Ganter. Siapakah raja terakhir Kerajaan Kediri tersebut? A. Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Bameswara. B. Kameswara. C. Kertanegara. D. Kertajaya. Atau E. Jayabaya. Jawabannya adalah D. Kertajaya. Kita lanjut soal nomor 4. Kitab Kekawin Bharatayuda diubah oleh Empu Sedah pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Sebelum kitab tersebut selesai digubah, Empu Sedah meninggal dunia. Penggubahan Kitab Kekawin Bharatayuda kemudian dilanjutkan oleh A. Empu Kanwa, B. Empu Tanakung, C. Empu Panuluh, D. Empu Darmaja, atau E. Empu Monaguna. Jawabannya adalah C. Empu Panuluh. Soal nomor 5. Pada tahun 1929, Empu Sendok atau Maharaja Rakai Hino Sri Isyana Wiramadarmotunggadewa memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram ke wilayah Jawa Timur serta membentuk Wangsa Isyana. Nama kerajaan kemudian berubah menjadi Kerajaan A. Singasari, B. Jenggala, C. Panjalu, D. Majapahit, atau E. Kahuripan. Jawabannya adalah E. Kahuripan. Soal nomor 6. Ia adalah seorang pangeran dari Wangsa Warumadewa yang memerintah di Bali, namun kemudian bertahta di Kahuripan. Kebesaran kerajaan Kahuripan pun tercapai dalam pemerintahannya hingga pada tahun 1037. Seluruh Jawa berada dalam kekuasaannya. Siapakah raja terbesar kerajaan Kahuripan tersebut? A. Udayana, B. Marataka, C. Airlangga, D. Anakawungsu, atau E. Dharmawangsa. Jawabannya adalah C. Airlangga. Soal nomor 7. Kerajaan Islam pertama di Indonesia atau Nusantara adalah A. Samudra Pasai, B. Demak, C. Ternate, D. Tidore, atau E. Gowatalo. Jawabannya adalah A. Samudra Pasai. Soal nomor 8.
Wartawan atau jurnalis pertama Bumi Putra yang tercatat sebagai redaktur kepala pertama bagi sejarah orang pribumi di Hindia Belanda, dan pengelola serta pemimpin 14 surat kabar, diantaranya Pemberita Betawi, Sunda Berita, Medan Prijayi, Suluh Keadilan, Putri Hindia, Sarotomo, Suara BOW, Suara Spur dan Trump. Suara Purna adalah A. Mas Marco Karto Dikromo, B. Raden Mas Tirto Adi Suryo, C. Raden Mas Suwardi Suryaningrat, D. Wahidin Sudiro Husodo, atau E. Adinegoro. Jawabannya adalah B. Raden Mas Tirto Adi Suryo. Nomor 9. Nama asli dari Danu Dirja Setiabudi adalah A. Ernest Francois Egne Douwes Dekker, E. Edward Douwes Dekker, C. Konrad Theodor van Deventer, D. J.B. van Heust, atau E. van der Veld. Jawabannya adalah A. Ernest Francois Egne Douwes Dekker. Nomor 10. Siapakah pemimpin armada Belanda yang datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596? A. Wybren van Wewijk, B. Jacob van Heemskerk, C. Jan Pieterszoon, D. Konrad Theodor van Deventer, E. Cornelis de Houtman. Jawabannya adalah E. Cornelis de Houtman. Soal nomor 11. Pada tahun 1906, Raden Mas Tirto Adi Suryo mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan memperjuangkan agar anak-anak Jawa bisa mendapatkan pendidikan Barat atau Belanda. Apakah nama organisasi tersebut? A. Budi Utomo, B. Sarikat Priai, C. Pewarta Priai, D. Surya Sumirat, atau E. Mardiwara. Jawabannya B. Sarekat Priai. Soal nomor 12. Pada akhir abad ke-19 didirikan sekolah atas gagasan Menteri Fogg yang diadakan untuk mendidik calon-calon pegawai rendah. Pelajaran yang diajarkan hanyalah sekedar membaca, menulis, dan berhitung, serta lamanya pendidikan pada sekolah tersebut berlangsung selama 3 tahun. Disebut apakah sekolah tersebut? A. Sekolah Ongko Siji, B. Sekolah Ongko Loro, C. Sekolah Ongko Telu, atau D. His Hollands Inlandese School, atau E. Sekolah Desa atau Folk School. Jawabannya adalah B. Sekolah Ongko Loro. Nomor 13. Siapakah Gubernur Jenderal VOC yang pertama? A. Daendels, B. Cornelis Spelman, C. Jacob van Heemskerk, D. Wybran van Wewijk, atau E. Jan Pieterszoon. Jawabannya adalah E. Jan Pieterszoon. Soal nomor 14. Perjanjian Grianti dilangsungkan pada tanggal 13 Februari 1755 dengan hasil keputusan membagi Mataram menjadi dua, yaitu A. Kasunanan Surakarta dan Pakualaman Yogyakarta, B. Mangkunegaraan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, C. Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaraan Surakarta, D. Mangkunegaraan Surakarta dan Pakualaman Yogyakarta, atau E. Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Jawabannya adalah E. Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. 15. Kongres pertama Budi Utomo diselenggarakan di Yogyakarta bertempat di Sekolah Pendidikan Guru Yogyakarta, berlangsung dari tanggal 3 hingga 5 Oktober 1908. Pada kongres tersebut muncul tokoh muda yang dianggap paling radikal dalam menyuarakan pendapatnya. Salah satu pendapat yang disampaikan tokoh muda tersebut secara lugas dan keras adalah menjadikan Budi Utomo sebagai partai politik dan bukan organisasi pendidikan dan kebudayaan. Siapakah tokoh muda yang dimaksud? A. Cipto Mangunkusumo, B. Gunawan Mangunkusumo, C. Rajiman Weddiondiningrat, D. Wahidin Sudiro Husodo, atau E. Panji Broto Atmojo. Jawabannya adalah A. Cipto Mangunkusumo. Soal nomor 16. Indis Partij yang didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 merupakan organisasi politik pertama yang bergerak di bidang politik dengan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia.
Indis Party didirikan oleh 3 orang yang terkenal, kemudian dengan sebutan 3 serangkai. Salah seorang dari mereka adalah A. Ki Bagus Hadikusumo, B. H. Samanhudi, C. Ki Hajar Dewantara, D. Umar Said Cokro Aminoto, atau E. Suryo Pranoto. Jawabannya adalah C. Ki Hajar Dewantara. Nomor 17. Karena aktivitas politiknya yang dianggap membahayakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, Insinyur Soekarno ditangkap pemerintah Belanda pada tanggal 29 Desember 1929 dan kemudian dipenjarakan di penjara Sukamiskin Bandung. Dalam persidangan pada tanggal 18 Agustus 1930, Insinyur Soekarno membacakan pembelaannya yang sangat terkenal dengan nama A. Indonesia Merdeka, B. Indonesia Raya, C. Indonesia Bersatu, D. Indonesia Menggugat, atau E. Indonesia Menuntut. Jawabannya adalah D. Indonesia Menggugat. Soal nomor 18. Pada tahun 1935, organisasi Budi Utomo bersatu dengan Persatuan Bangsa Indonesia dan membentuk sebuah partai baru yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Apakah nama partai tersebut? A. Majelis Islam A'la Indonesia, B. Partai Indonesia Raya, C. Partai Nasional Indonesia, D. Gabungan Politik Indonesia, atau E. Partai Sarekat Islam. Jawabannya adalah B. Partai Indonesia Raya atau Parinda. Nomor 19. Melalui perjanjian apakah pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 dan selanjutnya Gubernur Hindia Belanda Garda van Starkenborg Stachowem dibawa Jepang ke Pulau Formosa, Taiwan? A. Perjanjian Magelang, B. Perjanjian Buitenzorg, C. Perjanjian Batavia, D. Perjanjian Rengas Dengklok, atau E. Perjanjian Kalijati. Jawabannya adalah E. Perjanjian Kalijati. Soal nomor 20. Pada tahun 1944, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Provinsi Sunda Kecil atau Shoshundashu dengan ibu kota provinsi di A. Bandung, Jawa Barat, B. Batavia, C. Tasikmalaya, Jawa Barat, D. Singaraja, Bali, atau E. Surabaya, Jawa Timur. Jawabannya adalah D. Singaraja, Bali. Soal nomor 21. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Siapakah yang mengetik teks naskah proklamasi tersebut setelah mendapat persetujuan perihal isi dan siapa yang akan menandatanganinya? A. Mr. Ahmad Subarjo, B. BM Diah, C. Sayuti Melik, D. Soekarni, E. Sudiro. Jawabannya adalah C. Sayuti Melik. Soal nomor 22. Pada tanggal 19 Agustus 1945 itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI memutuskan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur. Siapakah tokoh yang ditunjuk menjadi gubernur Kalimantan? A. Insinyur Pangeran Muhammad Nur, B. Mr. J. Latuharhari, C. Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, D. Sutarjo Kartohadikusumo, atau E. Mr. I Gusti Ketut Puja. Jawabannya adalah A. Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Soal nomor 23. Komandan Brigade 49 Divisi 23 pasukan sekutu terbunuh dalam insiden di Gedung Internio Jembatan Merah, Surabaya tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Kematiannya itulah yang kemudian memicu meletusnya peristiwa heroik di Surabaya, 10 November 1945, antara pasukan sekutu melawan rakyat Indonesia. Siapakah Komandan Brigade 49 Divisi 23 pasukan sekutu tersebut? A. Mayor Manserg, B. Brigadier Jenderal Malabi, C. Brigadier Jenderal Bethel, D. Brigadier Jenderal Pisman, atau E. Letnan Jenderal Simon M. Spur. Jawabannya adalah B. Brigadier Jenderal Malabi. Soal 24. Selama 4 hari dari tanggal 12 hingga 15 Desember 1945 terjadi peperangan dahsyat di Ambarawa, Jawa Tengah, antara pasukan sekutu melawan Tentara Keamanan Rakyat di bawah pimpinan Panglima Divisi 5 TKR.
Tentara Keamanan Rakyat berhasil memukul mundur pasukan sekutu dengan taktik infanteri. Siapakah Panglima Divisi 5 TKR yang memimpin Tentara Keamanan Rakyat dan menuai kemenangan membanggakan tersebut? A. Isdiman, B. Gatot Subroto, C. Urip Sumora Harjo, D. Soeharto, atau E. Sudirman? Jawabannya adalah E. Sudirman. 25. Kemenangan bersejarah Tentara Keamanan Rakyat atas pasukan sekutu di Ambarawa kemudian diperingati sebagai Hari Infanteri yang diperingati setiap tanggal A. 12 Desember, B. 13 Desember, C. 14 Desember, D. 15 Desember, atau E. 16 Desember? Jawabannya adalah D. 15 Desember. 26. Taktik perang gerilya yang diterapkan Tentara Republik Indonesia ternyata sangat merepotkan pasukan Belanda untuk menghadapinya. Salah satu ciri perang gerilya yang diterapkan Tentara Republik Indonesia adalah A. Melakukan penyerbuan langsung jika kekuatan musuh dinilai lemah, B. Menyerang musuh dari tempat tersembunyi, C. Menghindari perang secara terbuka, D. Menghindari perang di kota-kota, atau E. Melakukan strategi bumi hangus agar fasilitas dan sarana vital yang tersedia tidak dikuasai musuh. Jawabannya adalah C. Menghindari perang secara terbuka. Sampai di sini sudah berapa soal yang dapat kawan-kawan jawab dengan benar? Tetap semangat, kita lanjutkan ke soal nomor 27. Penggagas serangan umum ke kota Yogyakarta yang ketika itu tengah diduduki Belanda adalah A. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, B. Letnan Kolonel Soeharto, C. Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, D. Kolonel Gatot Subroto, atau E. Panglima Besar Jenderal Sudirman? Jawabannya adalah A. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Soal nomor 28. Siapakah tokoh Indonesia yang dikenal sebagai perumus demokrasi ekonomi yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945? A. Dr. Samsi, B. Mr. A. Maramis, C. Sultan Syahir, D. Mr. Syafruddin Prawiranegara, atau E. Dr. Andes Muhammad Hatta? Jawabannya adalah E. Dr. Andes Muhammad Hatta. Soal nomor 29. Pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, para tokoh Partai Komunis Indonesia memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Pemimpin pemberontakan tersebut yang akhirnya tertembak mati adalah A. Hendrikus Sneflit, B. Semaun, C. Musso, D. Alimin, atau E. Dipa Nusantara Aidit? Jawabannya adalah C. Musso. Soal nomor 30. Gerakan pemberontakan itu dinamakan Darul Islam atau DI, dan pasukan pemberontakan dinamakan Tentara Islam Indonesia atau TII. Pemimpin pemberontakan yang telah memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Malangbong, Tasikmalaya, Jawa Barat adalah A. Amir Fatah, B. Kiai Somalangu, C. Andi Aziz, D. Kahar Muzakar, atau E. Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo? Jawabannya adalah E. Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Demikianlah contoh soal tes wawasan kebangsaan bagian sejarah Indonesia. Semoga dengan video ini kawan-kawan semua dapat lebih mendalami lagi wawasan tentang kebangsaan di bidang sejarah Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya Abdul Hadi Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.